Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat beliau. Anil Barra ibni Azibin radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Nabi yang bernama Barra ibn Azib, semoga Allah taala meridhai keduanya. Berarti Barra-nya Muslim, bapaknya yaitu Azib juga seorang Muslim. Sehingga kita katakan semoga Allah taala meridhai keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat safar fa shallal isya al-akhirah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya yang terakhir. Maksud dari salat isya yang terakhir adalah salat isya yang kita kenal sekarang. Karena orang Arab kadang menyebut maghrib itu dengan isya pertama. Sedangkan isya itu dengan isya terakhir. Seperti kalau Abu Bakar dan Umar disebut dengan Umaroini. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Matahari dan bulan disebut Qomaroini. Maknanya adalah matahari dan bulan. Azan dan iqamah disebut azanaini. Maknanya adalah azan dan iqamah. Begitu pula isya'aini, dua isya, maksudnya adalah isya pertama adalah salat maghrib, isya kedua adalah salat isya. Jadi Barra ibn Azib menceritakan ketika beliau safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat salat isya, faqara'a fi ihda rak'ataini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di salah satu dari dua rakaat tersebut. Disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i bahwasanya Nabi SAW membacanya di rakaat pertama Wattini waz-zaitun. Surat At-Tin waz-zaitun. Wattini waz-zaitun. Dan rakaat yang kedua disebutkan adalah dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi ketika safar, di rakaat pertama Nabi SAW setelah Al-Fatihah membaca Wattini waz-zaitun. Di rakaat kedua Nabi SAW membaca surat Al-Qadar. Apa kata Al-Barra ibn Azib? Fama sami'tu ahadan. Saya tidak pernah mendengar seorang pun. Ahsana sautan au qira'atan minhu. Yang suaranya lebih bagus dan bacaannya lebih bagus melebihi suara dan bacaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jamaah intinya adalah menjelaskan akan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salat isya dan ketika beliau dalam kondisi safar. Apa yang beliau baca? Yang beliau baca adalah surat-surat pendek. Di rakaat pertama Nabi SAW membaca surat At-Tin. Di rakaat kedua Nabi SAW membaca surat Al-Qadar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 pembahasan terkait hadis ini. Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui bahwasannya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat isya itu adalah membaca surat-surat yang pertengahan. Membaca surat-surat yang pertengahan yang disebut dengan Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal itu kurang lebih
dari surat Ad-Duha sampai surat An-Naba. Itu disebut dengan Awsatul Mufassal. Ini yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sholat Isya. Jadi bukan surat-surat pendek dari Ad-Duha sampai Anas, bukan pula surat-surat apa? Panjang. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa kana yaqra'u bil isya biwasatil mufassal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca di saat sholat Isya dengan surat-surat pertengahan, yaitu dari surat Ad-Duha sampai surat An-Naba. Namun di dalam hadis ini jamaah, kata Al-Bara' ibn Azib, Nabi ini membacanya surat-surat pendek. Surat-surat apa? Pendek. Padahal kebiasaan bacanya surat-surat apa? Pertengahan. Kenapa? Yang pertama kita bisa ambil pelajaran bahwasannya kadang seseorang atau kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat-surat pendek di sholat Isya. Jadi walaupun secara asal kebanyakan adalah surat apa? Pertengahan, namun sesekali boleh membaca surat pendek. Yang hendaknya dihindari adalah membaca surat apa? Panjang. Kenapa? Karena sholat Isya itu biasanya orang sudah apa? Capek. Orang sudah capek. Udah pokoknya di sholat Isya kepikirannya pengen apa? Tidur, istirahat. Makanya makanya Nabi SAW memerintahkan agar sholat Isya itu enggak terlalu pendek dan juga tidak terlalu apa? Panjang. Nabi SAW pernah menegur Mu'adz bin Jabal ketika dia mengimami manusia di sholat Isya, yang beliau baca adalah surat Al-Baqarah. Tentunya bukan 1-2 ayat atau 5-10 ayat, namun dibaca surat Al-Baqarah dengan ayat yang sangat panjang. Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal dan Nabi memerintahkannya agar membaca surat yang panjangnya kurang lebih seperti Asy-Syams, Al-A'la, dan seterusnya. Ini yang pertama jamaah. Secara asal ketika sholat Isya itu yang dibaca surat pertengahan, kadang boleh dibaca apa? Surat-surat pendek, yang hendaknya dihindari adalah surat-surat apa? Panjang. Alasan yang kedua adalah kenapa Nabi SAW di saat sholat Isya ini membaca surat-surat pendek, kata para ulama adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi safar. Jadi ketika dalam kondisi safar, hendaknya seseorang memperpendek sholatnya. Contohnya ada orang yang dia jadi imam di suatu masjid, yang masjid itu adalah tempat pemberhentian bis, contohnya dia jadi imam di stasiun, di masjid stasiun, atau di masjid tol, rest area, atau di masjid terminal, maka hendaknya dia membacanya surat-surat apa? Pendek. Kenapa? Karena di situ banyak orang-orang yang terburu-buru. Banyak orang-orang yang tidak punya waktu banyak untuk memperpanjang sholatnya. Makanya ada seorang ustadz yang cerita waktu dia bimbing umroh, dia pernah sholat di suatu masjid di pertengahan jalan, imamnya membacanya panjang sekali. Sedangkan bisnya sudah mau berangkat. Akhirnya ustadznya mufaraqatul jamaah. Mufaraqatul jamaah itu keluar dari sholat jamaah. Dan ini dibolehkan. Ketika memang mendesak sekali harus keluar, maka keluar memisahkan diri menyelesaikan sholatnya. Jadi ketika dalam kondisi safar atau kita menjadi imam di masjid yang di situ yang sholat kebanyakan musafir, maka hendaknya imam membaca surat-surat pendek. Ibnu Ibrahim An-Nakhai beliau pernah mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una fis safar bisuwaril qisar. Kata Ibrahim An-Nakhai, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka di saat safar membaca surat-surat pendek. Jadi poin yang pertama jamaah, intinya ketika tidak safar atau secara asal yang dibaca di sholat Isya adalah surat-surat apa? Pertengahan. Namun sesekali boleh membaca surat pendek, dan yang kedua membaca surat pendek adalah ketika dalam kondisi safar. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbagus suara ketika membaca Al-Quran.
Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita berusaha membacanya dengan suara yang bagus, itu di situ telah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Barok bin Azib, saya tidak pernah mendengar orang yang bacaannya lebih bagus, suaranya lebih bagus, melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW juga pernah bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Karena sungguhnya suara yang bagus itu akan menambah Al-Quran semakin bagus pula. Nabi SAW juga pernah bersabda, Man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Siapa yang tidak berusaha memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran, maka bukan dari kami. Maka ini semua jamaah menunjukkan seseorang ketika dia membaca Al-Quran, hendaknya dia berusaha memperbagus suaranya sesuai dengan apa? Kemampuannya masing-masing. Jangan juga terlalu dipaksakan. Nanti pengennya meniru Syekh Sudes menjadinya sadis. Iya, pengennya niru Syekh Syuraim jadinya apa? Serem. Iya. Jadi semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan tetap kata para ulama memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah tetap memperhatikan keikhlasan. Jadi ketika membaca Al-Quran dengan suara bagus, benar-benar dalam rangka menjalankan perintah Nabi. Bukan dalam rangka agar dipuji si A, si B suaranya bagus. Dan yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ketika menjadi imam, fokusnya adalah memperbagus suara, akhirnya menjadikan dia lalai dari ruh sholat itu sendiri, yaitu kekhusyuan. Jadi tetap berusaha memperbagus suaranya, namun jangan sampai terlalu fokus dengan memperbagus suaranya, sehingga lupa dari ruh sholat itu sendiri, yaitu apa? Kekhusyuan. Ini poin yang kedua, yaitu perintah untuk memperbagus suara di dalam memperbagus suara di saat membaca Al-Quran, semua sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan memperbagus suara atau tahsinus saut ini ada dua jamaah. Yang pertama adalah tahsinus saut yang wajib. Tahsinus saut yang wajib mananya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi sesuai dengan kaidah tajwid, maka ini harus ada tahsinus saut yang muhtasab, memperbaiki suara, memperbaiki bacaan yang sifatnya adalah anjuran saja. Itu tadi, membaca Al-Quran dengan suara yang apa? Bagus. Jadi kalau membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid itu harus, tapi kalau seandainya dengan berusaha memperbagus suara, ini hukumnya adalah sunnah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mudah terpengaruh atau terkesan terbawa dengan bacaan Al-Quran. Jadi hatinya mudah terkesan, terpengaruh, terbawa dengan bacaan Al-Quran. Di sini Al-Bara' ibn Azib, beliau terkesan dengan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula pada pertemuan yang lalu, Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im, dia terkesan, terpengaruh, terbawa dengan bacaan Nabi SAW yang di saat itu membaca surat apa? At-Tur. Padahal di saat itu Jubair ibn Mut'im dalam kondisi apa? Kafir. Dalam kondisi musyrik. Namun ketika dia mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW, itu tersentuh hatinya dengan bacaan Nabi SAW. Jangankan manusia, jamaah, jin saja itu tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif, ketika dakwahnya ditolak oleh penduduk Taif, Nabi SAW dapat kabar gembira dari Allah Ta'ala bahwasannya ada segerombolan jin yang mereka mendengar bacaan Nabi SAW yang akhirnya jin itu masuk Islam, kemudian pulang ke jinnya itu pulang ke kaumnya, kemudian mengajak kaumnya untuk masuk Islam, dan ini Allah Ta'ala abadikan di dalam surat Al-Ahqaf. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Ini bisa sampaikan. Yang pertama adalah kalau sholat isya secara asal yang dibaca surat apa? Pertengahan. Sesekali boleh membaca surat pendek, terlebih ketika dalam kondisi apa? Safar. Yang kedua adalah perintah untuk memperbagus suara di saat
membaca Al-Quran dengan tetap memperhatikan keikhlasan. Dan yang ketiga adalah tersentuhnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Al-Quran. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.